Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Rahayu. Perkenalkan, nama saya Intan Pratiwi. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemberian Desferal dari kelompok 5. Pengertian terapi Desferal. Terapi Desferal merupakan pemberian obat untuk kondisi kelebihan zat besi. Pada saat ini yang paling sering digunakan yaitu desferoxamine, yang umumnya digunakan untuk menangani kelebihan kadar zat besi pada darah yang dapat disebabkan oleh transfusi darah. Kelainan darah seperti thalassemia atau kekurangan zat besi, desferoxamine termasuk golongan obat iron kelatos. Desferoxamine adalah obat yang bekerja dengan mengikat zat besi berlebih pada tubuh dan membantu ginjal dan kandung empedu membuang kelebihan zat besi. Obat ini tidak dianjurkan pada anak di bawah usia 3 tahun. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi kadar aluminium yang tinggi pada pasien dialisis dan pasien dengan keracunan aluminium. Tujuan diberikan terapi Desferal. Tujuan diberikan terapi ini adalah untuk detoksifikasi kelebihan kadar zat besi, yaitu mengikat zat besi yang tidak terikat transferin di plasma dan mengeluarkan besi dari tubuh serta menurunkan atau mencegah penumpukan Fe dalam tubuh, baik hemochromatosis atau penumpukan V di dalam kulit, ataupun V hemosiderosis atau penumpukan V dalam organ. Cara pemberian terapi Desferal. Kelebihan besi dapat menimbulkan komplikasi jangka panjang berbagai sistem organ. Pemberian terapi kelasi besi dapat mencegah komplikasi berlebihan besi dan menurunkan angka kematian pada pasien thalassemia. Indikasi kelasi besi. Kelasi dimulai setelah timbunan besi dalam tubuh pasien signifikan yang dapat dinilai dari beberapa parameter seperti jumlah darah yang telah ditransfusikan, kadar ferritin, serum, saturasi transferin, dan kadar besi hati atau liver. Desferal merupakan obat cairan yang pemberiannya dilakukan dengan suntikan otot, vena atau di bawah kulit dengan subkutan yang diberikan melalui alat infus pump atau portable pump dalam waktu 8-12 jam. Pemberian kelasi besi dimulai bila kadar ferritin serum darah sudah mencapai 1000 mg atau mili atau saturasi transferin lebih 7% atau sudah diberikan sebanyak 10-20 kali atau sekitar 3-5 liter. Kelasi besi kombinasi diberikan juga kadar ferritin serum lebih 2500 mg yang menetap minimal 3 bulan. Apabila sudah kardiomiopati atau telah terjadi hemosiderosis jantung pada pemeriksaan MRI T2, desferoxamine diberikan dengan dosis 30-60 mg per kali dengan kecepatan maksimal 50 mg per kilogram per jam dan total dosis per hari tidak melebihi 4-6 gram. Jarum dipasang di paha atau di perut hingga mencapai dermis dan dihubungkan dengan sirine pump 0,9%. 500 ml asam ascorbat atau vitamin C dapat meningkatkan ekskresi besi jika diberikan bersamaan dengan desferoxamine dimulai. Desferoxamine tidak disarankan pada pasien anak di bawah 2 tahun karena risiko toksitas yang lebih tinggi pada usia lebih muda. Pada pasien dengan timbunan besi minimal, desferoxamine dengan dosis lebih tinggi yaitu 60-100 mg atau per kg, berat badan per hari 24 jam per hari, 7 per minggu. Secara intravena diindikasikan pada pasien dengan hemosiderosis berat dan disfungsi organ vital, misalnya kardiomiopati dan gagal jantung.
Adapun pemberian terapi desferal yang pertama dilakukan pada klien dengan talasemia yang mendapatkan transfusi darah secara rutin atau berulang. Yang kedua, kadar V 1000 mg. Yang ketiga, dilakukan 5-7 kali dalam seminggu post transfusi. 4. Tidak dilakukan pada klien dengan gagal ginjal. Adapun efek samping dari terapi desferal yaitu desferoxamine adalah obat yang dapat menyebabkan efek samping. Efek samping umumnya meliputi nyeri dan pembengkakan pada daerah yang disuntik atau pemandangan kabur, gatal-gatal, kesulitan bernafas, pembengkakan wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan. Hentikan penggunaan desferoxamine dengan segera. Hubungi dokter jika mengalami efek samping serius seperti yang pertama, batuk, nafas tersenggal, atau permasalahan pernafasan lainnya. 2. Jarang buang air kecil atau tidak sama sekali. 3. Mengantuk, pusing, perubahan mood, meningkatnya rasa haus, kehilangan nafsu makan, mual dan muntah. 4. Pembengkakan, naiknya berat badan, sesak nafas. Yang kelima, mual, sakit pada lambung atas, gatal-gatal, kehilangan nafsu makan, urin keruh, tinja berwarna pekat, sakit kuning. 6. Masalah pendengaran. 7. Pandangan kabur, sakit mata atau melihat lingkaran pada cahaya. 8. Kejang. 9. Jantung berdetak cepat. 10. Bibir, kulit, kuku yang kebiruan. 11. Diare parah, berair dan berdarah disertai kram. 12. Hidung tersumbat, demam, kemerahan atau pembengkakan di sekitar hidung dan mata, koreng pada bagian dalam hidung. Yang ke-13, nyeri pada lambung atau punggung, batuk, darah. 14. Mudah memar atau perdarahan, kelemahan. 15. Kram kaki, masalah pada tulang atau perubahan pertumbuhan pada anak. Efek samping tidak terlalu serius dapat meliputi pemakaian desferoxamine adalah 1. Pusing, 2. Flushing, hangat, kemerahan dan perasaan geli pada wajah. 3. Gatal atau kram pada kulit. 4. Mati rasa atau perih pada tubuh. 5. Diare ringan, mual atau sakit perut. 6. Urin kemerahan. 7. Adanya nyeri, perih, bengkak, kemerahan, iritasi dan benjolan keras di area suntikan. Terapi desferal. Terapi desferal merupakan salah satu penelaksanaan dari penyakit talasemia. Penyakit talasemia sendiri adalah penyakit kelainan darah yang diakibatkan oleh faktor genetika dan menyebabkan protein yang ada di dalam sel darah merah atau hemoglobin tidak berfungsi secara normal. Zat besi yang diperoleh oleh tubuh dari makanan digunakan oleh sumsum tulang untuk menghasilkan hemoglobin. Penderita talasemia memiliki kadar hemoglobin yang rendah. Oleh karena itu, tingkat oksigen dalam tubuh penderita talasemia juga tidak lebih rendah. Satu hal yang penting untuk diperhatikan pada orang dengan talasemia adalah adanya risiko penumpukan zat besi dalam tubuh. Penumpukan zat besi yang signifikan dapat terjadi akibat transfusi darah. Pemberian terapi desferal pada anak. 1. Dosis desferoxamine yang diberikan pada anak kurang lebih 3 tahun 20-30 mg per kg BB per hari dengan monitoring ketat. Gangguan pertumbuhan. 2. Anak 3 tahun dapat dosis 40-60 per mg per kg BB per hari dan bila mengalami gangguan jantung mendapatkan dosis 100 mg kg BB per hari. 3. Rute pemberian injeksi subkutan menggunakan siringe pump selama 8-12 jam per 1 kali hari sebanyak 5-7 kali pemberian per minggu. 4. Jika mendapatkan dosis 60-100 mg per kg BB per hari, maka diberikan via infus selama 24 jam berturut-turut setiap hari. Vial 50 mg dilarutkan 250 ml NaCl 0,9% selama 8-12 jam 1 kali hari.